Halo yang di ujung sana, selamat datang buat yang baru pertama mampir di sini dan selamat bertemu kembali buat yang pernah mampir di sini. Oh ya, ini bukan pertama kalinya saya bikin podcast. Sebelumnya saya pernah bikin juga 2 tahun yang lalu tapi waktu itu COVID, kemudian saya secara bercanda bikin story di WA. Saya bilang begini, kalau besok hujan, saya bakal bikin konten podcast saya yang pertama. Ternyata benar, besoknya hujan. Jadilah waktu itu saya bikin konten podcast saya yang pertama tentang membaca. Lalu malam ini 2 tahun berselang, saya kepikiran untuk bikin podcast lagi. Entah apakah karena hari ini kebanyakan dengar podcast, atau mungkin saya sedang teringat dengan masa-masa ketika dulu jadi penyiar. Jadi akhirnya saya kepikiran, kenapa tidak ini malam saya coba bikin konten podcast yang baru. Persoalannya adalah saya sementara tidak punya topik menarik buat dibahas secara runut begitu. Kan enaknya begitu kalau ngobrol. Kita punya satu materi yang kita bawakan dari pendahuluan sampai dengan klimaks. Saya tidak punya saat ini, tapi lagi kepingin ngobrol. Maka saya bukalah catatan saya yang lama. Mungkin ada 1-2 hal yang menarik. Ketemulah saya satu postingan saya di Facebook. Postingan itu konteksnya ketika itu adalah menanggapi pemerintah daerah Kabupaten Sika yang sedang kebingungan bagaimana mengelola keuangan daerah, sampai-sampai banyak program dinas yang dipangkas karena dananya tidak cukup. Ya, tapi konteks itu kan terlalu lokal kan. Buat teman-teman yang di luar Kabupaten Sika mungkin jadinya tidak menarik. So, saya kasih judul untuk podcast ini adalah bagaimana menghijaukan ruang terbuka hijau di kota atau kabupaten dan mendapatkan keuntungan di saat bersamaan. Suatu ketika di bulan November 2020 itu ada satu berita di surat kabar lokal. Isinya adalah keuangan daerah di kabupaten kami, Kabupaten Sika itu sangat terbatas sampai-sampai banyak program dinas tidak bisa berjalan. Waktu itu saya bertanya-tanya, kok bisa begitu susah bagi Pemkab Sika mencari potensi pendapatan daerah? Buat saya, macamnya peluang itu ada di mana-mana. Kalau ngobrol soal uang dan peluang, saya tuh selalu ingat dengan kawan saya, senior saya di Mapala, Kakak Ica Marta Muslin. Suatu waktu di tahun 2011, Kak Ica pernah bilang begini, uang itu terbang di sekitar kita, persoalannya kita lihat atau tidak. Nah, dalam konteks pendapatan asli daerah nih, buat saya tuh banyak sekali tuh potensi buat mendongkrak PAD. Ini bakal relevan buat teman-teman yang hidup di Indonesia Timur ya, tapi di daerah yang miskin kayak NTT, bukan di daerah yang kaya kayak di Papua atau di Kalimantan mungkin ya. Kalau di NTT itu kan tambang tidak punya itu, jadi memang kalau kita bicara pendapatan daerah tuh memang mengandalkan dari pusat semata-mata kalau daerahnya tidak kreatif. Nah, buat saya sebenarnya cara untuk mendapatkan tambahan PAD di luar pendapatan dari pusat itu banyak. Bahkan dari hal-hal yang sepele semacam
pengurusan IMB yang kalau di konteksnya NTT, sebagian besar kabupaten yang saya sudah pernah pergi itu IMB acap kali diabaikan. Orang tidak pernah juga misalnya ya pemerintah daerahnya tarik pajak PBB P2 untuk usaha-usaha kos-kosan yang hari-hari ini tuh kan banyak sekali. Juga kalau kita mau pikir-pikir lagi, bikin ini lebih receh lagi, kita tuh bahkan bisa dapatkan PAD dari menanam pohon di pinggir jalan. Serius, dengan tanam pohon di pinggir jalan. Buat saya ini satu hal yang sangat menarik ya. Banyak tempat yang kita kunjungi di Indonesia Timur ya, NTT, kemudian NTB juga, Bali juga ya, itu ruang terbuka hijaunya tuh tidak cukup banyak ya, terutama untuk daerah gersang kayak gersang dan kering maksud saya, yang kayak di NTT itu kan ruang terbuka hijaunya praktis tidak diurus ya. Saya kepikiran kalau saja ruang terbuka hijaunya tuh mau dikelola dengan satu tanaman produktif, itu tuh pasti bakal dapat dua manfaat sekaligus. Di satu sisi bisa punya manfaat untuk paru-paru kota, juga di sisi yang lain itu bisa untuk menambah penghasilan daerah. Pohonnya misalkan apa coba? Pohon mangga. Kenapa buat saya tuh mangga tuh menarik? Karena begini, pohon mangga itu salah satu pohon yang menurut riset itu cukup bagus buat menyerap polusi udara. Dan mangga itu kan produktif, kawan. 3-5 tahun setelah satu pohon mangga ditanam, dia bisa menghasilkan 300-500 buah per pohonnya. Kita anggap saja begini, satu pohon mangga itu dia menghasilkan 120 buah per pohon. Kalau dalam perhitungan para pedagang yang membeli buah mangga, itu bisa terbagi ke dalam 3 subur, itu satuan per 40 buah. Satu subur biasanya dibeli dengan 50.000. Artinya dari satu pohon itu kita sudah dapat 150.000. Nah, bagaimana dia punya kaitan dengan PAD? Di sini ceritanya jadi lebih menarik. Saya bawa ke konteks lokal ya, Kabupaten Sika. Panjang ruas jalan di Kabupaten Sika itu ada 844, sekian kilometer. Kita bayangkan kalau kita tanam mangga dengan jarak 10 meter per pohon, kita bisa dapatkan 84.000 pohon mangga. Dengan penghasilan 150.000 per pohon, itu Kabupaten Sika tuh bisa punya 12 miliar dalam satu musim panen dari satu sisi jalan saja. Bayangkan kalau ditanam di dua sisi jalan, 24 miliar cuman dari pohon mangga yang sangat minim perawatan. Mangga buat teman-teman yang tidak terhubung ke dunia pertanian ataupun perkebunan, itu satu tanaman dengan amat minim perawatan. Bijinya kita lempar saja di musim penghujan, dia bisa hidup tuh sampai berbuah. Jadi sangat minim perawatan untuk satu model usaha yang bisa menghasilkan belasan miliar hanya dengan memanfaatkan sisi jalan saja. Kalau tanaman itu dikelola oleh desa misalnya, atau dikelola oleh kelompok komunitas yang peduli, kita bisa menghidupkan juga kan misalnya anak-anak yang terlibat dalam kelompok peduli lingkungan kota atau kabupaten. Mereka jadinya tuh punya pendapatan dari situ, atau masyarakat desa tuh bisa punya pendapatan tambahan misalnya ya. Sebagian disisihkan buat pendapatan daerah, sebagiannya buat menghidupi mereka yang merawat. Menarik kan? Saya kira walaupun
saya bicara konteks Kabupaten Sika, ini hal yang relevan di banyak kabupaten di Indonesia Timur. Untuk sementara ceritanya kayak begitu saja dulu ya teman-teman. Semoga berguna dan tidak membuat 10 menit teman-teman terbuang sia-sia. Sampai ketemu kapan waktu kalau saya kepikiran bikin podcast lagi. Terima kasih banyak. Sampai nanti. Dadah.